Hai 小朋友, selamat pagi. Wah, apa kabar? Baik ya? Sehat ya? Wah, 小朋友, kalian semua pasti sudah naik kelas. Sudah sekolah kan? Ya, walaupun kalian masih harus belajar dari rumah, belajar secara online. Tapi kalian harus semangat, harus rajin belajar, rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke? Nah, pagi ini Lause Dewi ditemani oleh Lause Susi dan Lause Rosni. Lause, kira-kira 小朋友 di rumah sudah siap belum ya? Apakah mereka sudah mandi? Sudah sarapan? Ayo Lause, kita teropong dulu. Kita lihat-lihat dulu ya. Wah, sepertinya itu ada Louis sama adiknya, Henok. Wah, mereka sudah siap-siap. Ada Adara, ada Emily, Naomi juga ada. Wah, semuanya juga sudah siap-siap. Mana? Coba, kalau Lause punya. Oh, ada Hannabel, ada Nathan, ada Millie, ada Lechel. Oh, semuanya sudah oke. Ya, 老师，小朋友 semuanya sudah siap-siap 老师 untuk ibadah. Wah, 小朋友, bagus sekali. Nah, 小朋友, sebelum kita beribadah, mari kita lipat tangan, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Ayo kita lipat tangan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, pagi ini kami masih bisa bangun dan ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami masih bisa sarapan dan makan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami masih bisa sekolah dan belajar bersama guru dan teman-teman walaupun masih secara online. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih tetap jaga dan pelihara kami, memberi kesehatan kepada kami, kepada keluarga kami dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih begitu banyak kebaikan yang Tuhan perbuat di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mau bersyukur kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Saat ini kami mau ibadah sekolah minggu, kami mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 小朋友, Tuhan begitu baik kepada kita semua. Tuhan cipta matahari, bulan, bintang, semuanya ada berguna untuk manusia. Dan karena Tuhan begitu baik dan sayang kepada kita. Ayo 小朋友, orang bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian kepada Dia dengan suara yang kuat. In the beginning, God created the heavens and the earth. 起初，神创造天地。And in His creation, we see God's love. 在他的创造里，我们看见神的爱。我看见神的爱，在温暖的阳光。我看见神的爱，在澎湃的海洋。我看见神的爱。在怜悯的心肠，我看见神的爱，在你我的脸上。我看见神的爱，在
小朋友, Tuhan Yesus begitu sayang kepada kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sungguh-sungguh sayang kepada Tuhan Yesus? Apakah kita juga sudah betul-betul jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh patuh dan taat kepada Tuhan? Ya, kita sering berbuat dosa. Terkadang kita tidak sungguh-sungguh taat dan patuh kepada Tuhan. Kita sering membuat hati Tuhan sedih. Kita sering berbuat dosa. Nah, saat ini mari kita berdoa. Kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ayo kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami mau datang mengaku dosa kami. Tuhan, kami mau mengaku dosa kami yang kami perbuat. Kami sering malas berdoa dan malas baca Alkitab. Kami sering mengeluh karena kami harus selalu berada di rumah. Kami juga sering tidak mau mendengar nasihat papa dan mama. Bahkan kami sering marah-marah saat keinginan kami tidak dipenuhi papa dan mama. Tuhan, begitu banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Tuhan, ampuni kami. Ajar kami juga untuk mau berubah, mau menghargai apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kami. Tuhan, tolong kami untuk senantiasa mau taat dan patuh pada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 小朋友, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, bahkan Dia rela mati, disalibkan untuk menebus dosa kita. Dia bangkit, Dia hidup. 小朋友, mari kita sama-sama memuji Tuhan. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. 小朋友, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk dengan tenang ya.
Halo semuanya, apa kabar? Hah? Wah, baik ya semuanya ya? Pasti dong. Ya, Lause harapkan juga semuanya dalam keadaan baik, terutama di dalam penyertaan Tuhan. Nah, ngomong-ngomong, anak-anak, kalian kenal Lause enggak? Ada yang jawab itu? Belum katanya. Di sana juga ada yang jawab belum. Nah, untuk itu Lause perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Lause, Lause Ferry. Ya, semua sudah tahu ya. Siapa nama Lause? Ya, Lause Ferry. Ya, jadi hari ini Lause sungguh senang. Tahu nggak kenapa senang? Karena Lause dapat cerita firman Tuhan kepada anak-anak sekalian. Ya. Nah, kita sudah lama tidak berjumpa secara tatap muka, secara langsung di gereja. Lause yakin anak-anak juga pasti sudah rindu untuk beribadah sekolah minggu di gereja. Nah, tapi Lause juga yakin anak-anak ibadah di rumah pun tetap semangat, tetap antusias seperti hari kemerdekaan kita. Semangat terus, benar gak? Iya, benar ya. Untuk itu, Lause mau tambahkan semangat anak-anak. Kita akan buat sebuah yel-yel. Yel-yel itu seperti semangat gitu ya. Nah, Lause Ferry kasih sebuah contoh. Gini contohnya. Saya Ferry. Saya Ferry. Saya suka berdoa dan baca Alkitab. Oke, bagaimana yuk kita sama-sama ulangi ya. Saya Ferry. Saya Ferry. Saya suka berdoa dan baca Alkitab. Bisa semuanya? Wah, Lause nampak dari sini. Seperti tadi Susi Lause nampak juga. Semuanya bisa. Lause kasih tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Nah, yuk kita siapkan diri kita. Kita juga siapkan Alkitab kita. Yuk, bagi anak-anak yang belum ambil, segera ambil. Bisa ambil sendiri dari kamarnya, dari tasnya. Kita siapkan yuk. Kita siapkan dan taruh di depan kita ya. Oke, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari anak-anak kita siapkan diri kita siapkan hati kita akan sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, ikuti doa Lause. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu kepada kami semuanya. Sehingga pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman kami di gereja. Tuhan Yesus berkatilah supaya keadaan ini dapat segera selesai. Sehingga kami dapat berkumpul, kami dapat bersama-sama mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Lause sedih nih beberapa minggu yang lalu. Tahu kenapa enggak? Ada termos yang Lause sudah beli dengan susah payah. Tiba-tiba ketika Lause memegang termos ini dan jatuh. Ya, terpaksa di dalam ini rusak deh. Lause sedih. Lause sedih karena
untuk mendapatkan termos ini, Lause harus susah payah mendapatkannya. Dan Lause mau tanya juga kepada anak-anak. Anak-anak, ngomong-ngomong, anak-anak pernah sedih enggak? Sedih karena barang yang disukai itu rusak ataupun hilang. Coba Lause mau dengar jawaban dari anak-anak. Oh, ya, Lause yakin rata-rata kita di sini pasti pernah merasakan barang kita rusak, barang kita hilang, kita sedih, bahkan sampai nangis. Lause juga demikian. Tetapi hari ini juga Lause mau cerita firman Tuhan. Ya, di mana cerita ini ada sebuah keluarga yang di mana ada saudaranya itu sakit keras. Kemudian saudaranya itu meninggal dunia. Bagaimana anak-anak kalau itu terjadi dengan keluarga kita? Pasti sangat sedih, bukan? Bahkan sampai menangis. Ya, keluarga yang ditinggalkan itu pun menangis. Tetapi ada sebuah mujizat yang terjadi. Mujizat apa itu? Yuk, mari kita saksikan video tentang Lazarus. Silakan menonton anak-anak. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias,
Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masygullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Anak-anak, tadi kita sudah melihat sebuah video yang dimana video tersebut berasal dari Alkitab, yaitu dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Di mana tadi kita bisa melihat bahwasanya Marta dan Maria mempunyai seorang saudara yang bernama Lazarus. Lazarus sakit keras. Maria dan Marta sebagai saudaranya pasti sangat sedih. Tetapi kita bisa melihat akhir cerita di mana Lazarus yang setelah sakit keras, rupanya penderitaan Maria dan Marta belum sampai di sana saja. Lazarus meninggal. Kita bisa lihat 4 hari setelah kematian Lazarus, Tuhan Yesus datang dan menghampiri mereka. Tuhan Yesus tahu apa yang akan dia perbuat. Tuhan Yesus tahu waktunya kapan untuk membangkitkan Lazarus. Kenapa bisa seperti itu? Benar, karena Tuhan Yesus mempunyai rencana yang luar biasa kepada Maria dan Marta. Tuhan Yesus ingin mereka percaya. Tuhan Yesus ingin mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, bahwasanya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tuhan Yesus mampu membangkitkan Lazarus. Maria dan Marta pun benar-benar percaya sepenuh hati kepada Tuhan Yesus. Mereka yakin, mereka percaya. Selain itu juga Tuhan Yesus mau memuliakan nama Tuhan, nama Bapanya yang di sorga. Karena Allah merupakan Allah yang hidup. Dia yang mengutus Yesus Kristus datang ke dunia. Anak-anak, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang masih anak-anak? Dan hari ini Lause sungguh bersyukur. Anak-anak mulai dari kecil sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kita perbuat? Apa yang akan kita lakukan?
mengenai cerita Lazarus ini. Lause mengajak anak-anak, yuk mari kita sepenuhnya juga percaya. Kita percaya kepada firman Tuhan, kita juga percaya kepada Yesus Kristus. Nah, tadi Lause Ferry ada kasih yel-yel bukan? Nah, yuk kita ulangi sekali lagi yel-yel tersebut. Ya, biar kita lebih semangat lagi. Dan Lause Ferry juga akan cara ajarkan. Loh, hari ini bagaimana saya percaya Tuhan Yesus? Nah, yuk ya. Saya Ferry. Saya Ferry. Saya suka berdoa dan baca Alkitab. Ya, semua bisa lakukan ya. Nah, jadi harapan Lause juga kita semua benar-benar dapat percaya. Bagaimana? Ya, kita serahkan diri kita. Kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Jadi benar-benar di dalam situasi apapun, dimanapun, Tuhan Yesus itu selalu ada di hati kita. Oke anak-anak? Ya, sebelum kita menutup, yuk kita baca sebuah ayat yang diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Yuk kita buka Alkitab kita. Yohanes itu ada di Perjanjian Baru. Ya, kita baca ya. Ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Mari anak-anak, kita pegang teguh firman Tuhan hari ini. Kita percaya Yesus ada di dalam hati kita dan Yesus ada dimanapun kita berada. Mari anak-anak, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat anugerah-Mu, kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami, ajarin kami Tuhan. Engkau datang, Engkau isi hati kami Tuhan. Supaya kami anak-anak-Mu dapat melakukan sesuai yang Engkau perintahkan. Pimpin kami Tuhan, ajarin kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai 小朋友, tadi kalian sudah mendengar cerita firman Tuhan ya? Ya, percaya kepada Tuhan, rajin berdoa dan baca Alkitab. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini, mari kita lipat tangan, kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。天父的国降临，天父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的一生，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.